Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai kebutuhan akan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masito Somantri, beserta rekan saya tentunya Lulu Nihaya, serta dosen kami yang terhormat Bapak Huda. Nah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya, dalam arti perangkat pembawaannya itu yang baik dan juga lengkap. Pada tingkat skala makro, masyarakat melaksanakan pendidikan bagi regenerasi sosial yang pelimpahan harta budaya dan pelestarian nilai-nilai luhur dari suatu generasi kepada generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia yaitu nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Konsep pendidikan tersebut yang memerlukan ilmu dan seni ialah proses atau upaya sadar antar manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak ke-1 secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi, yaitu orang perorangan. Menurut Charter V. Good merumuskan bahwa pengertian pendidikan yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, seni, praktek, atau profesi sebagai pengajar. Dan yang kedua yaitu ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid. Dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. Dari pengertian-pengertian yang tadi dapat diidentifikasikan bahwa ciri dari pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan mengandung tujuan. Nah, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup. Yang kedua, yaitu untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi atau materi, strategi, dan juga teknik penilaiannya yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, baik formal maupun non-formal. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek penting dari pendidikan. Di antaranya, yang pertama, pendidikan merupakan proses usaha dalam bimbingan. Yang kedua, pendidikan meningkatkan kecakapan intelektual dan emosional peserta didik. Yang ketiga, pendidikan memanusiakan manusia. Dan yang keempat yaitu pendidikan mempunyai tujuan tertentu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nihaya. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang pendidikan dan proses penyempurnaan diri manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, di mana manusia itu dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Secara fungsionalisasinya dalam realitas yang ada, manusia semata-mata dipandang belum sepenuhnya memadai dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Manusia dikatakan sebagai manusia yang berkualitas atau manusia yang sempurna jika dalam diri manusia itu tersebut terdapat kemampuan internal. Kemampuan internal ini bukan semata-mata dipandang dari aspek fisiologis mata, maksudnya dari sudut pandang yang lebih substansif yang membuat manusia mendapat kualitas ahsanut taqwim atau sebaik-baik penciptaan adalah bukan karena fisiknya yang sempurna, bukan karena postur tubuhnya yang indah atau lain sebagainya secara fisiologis. Bukan secara fisiologis, melainkan manusia dikatakan sebagai
ahsanut taqwim atau sebaik-baik penciptaan itu dilihat dari kepribadiannya sebagai manusia, kepribadiannya yang baik itu secara intelektual, moral maupun spiritual. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya kesejatian manusia itu bukan dilihat dari aspek fisiknya yang tercipta dari tanah liat, seperti halnya pada proses penciptaan manusia pertama kali, yakni pada Nabi Adam. Pada saat sempurnanya atau terciptanya Nabi Adam secara sempurna, kemudian Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, namun iblis enggan atau menolak untuk sujud karena iblis merasa dirinya lebih mulia karena tercipta dari unsur api, di mana api itu lebih tinggi daripada tanah, sedangkan tanah ada di bawah, dan menganggap bahwa tanah itu rendah, sehingga menganggap bahwa Nabi Adam itu tidak lebih mulia dari dirinya, melainkan lebih rendah derajatnya dari iblis. Namun demikian, Allah ternyata tidak melihat pada bentuk fisiologis penciptaannya manusia, tetapi pada kualitas yang disimbolkan dengan penguasaan Adam terhadap nama-nama benda yang telah Allah perkenalkan kepada Nabi Adam. Pada saat itu kan Allah mengenalkan nama-nama benda dan ilmu pengetahuan lainnya pada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam memiliki kualitas intelektual yang sempurna yang menjadikan dirinya sebagai manusia yang mulia. Jika dalam diri manusia tersebut terdapat suatu kebaikan, baik itu secara moral, intelektual maupun spiritual, maka bisa dikatakan bahwa manusia tersebut telah mencapai derajat manusia yang berkualitas. Jadi, kesimpulannya, melalui ilmu pengetahuan, melalui pendidikan, manusia dapat menjalankan prosesnya dalam membentuk kepribadian dirinya sebagai manusia sejati, sebagai manusia sempurna yang terus berkembang dalam mengokohkan fungsi kemanusiaannya dengan sebaik mungkin di muka bumi ini sebagai seorang hamba atau khalifah. Kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.